Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini aku akan coba bandingkan ya untuk hasil recording untuk DJI Overlight yang udah di custom dengan Flywoo wide angle lens set ya, yang kemarin aku udah bikin videonya gimana caranya untuk masang di kamera DJI Overlight. Nah, kita akan coba bandingkan untuk hasil recording footage yang dihasilkan oleh DJI Overlight ini. Kita akan coba compare stabilization image-nya itu kalau misalkan menggunakan fitur bawaannya di si DJI Overlight ini, yaitu Rocksteady. Kita akan coba compare ya hasilnya kalau misalkan kita compare dengan post processing recordingnya itu menggunakan Jaroflow. Nah, kalian bisa bandingkan nanti mana yang lebih bagus. Dan juga jangan lupa guys, kalau kalian menggunakan Flywoo wide angle lens ya, yang bawahnya Flywoo, itu kalian juga perlu untuk download profile lensnya guys, lens presetnya. Nah, alamatnya itu ada di sini, nanti aku cantumkan juga di video deskripsi ya, di halamannya di flywoo.net. Nah, di sini ada dua file guys, lens preset untuk aspek rasio 16:9 dan juga untuk aspek rasio 4:3. Kalian ambil aja sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Biasanya kalau punyaku itu aku pakai yang aspek rasio 4:3 guys. Lalu kalian tinggal download aja. Dan untuk di aplikasi Jaroflow, kalau misalkan kalian udah install ya, kalian tinggal open filenya di sini, lalu kalian ambil file raw footage-nya dari DJI Overlight ya. Dan di sini untuk bisa meload lens presetnya, kalian bisa load secara manual guys. Kalau misalkan kalian nggak lakukan ini, dia akan pakai lens preset bawaannya DJI. Jadi kalian perlu open file, lalu kalian load untuk yang kalian download tadi guys. Nah, tadi yang aspek rasio 4:3 ya di sini. Nah, di sini kelihatan ya bentuknya lebih proporsional daripada yang tadi. Nah, kalau udah begini kalian tinggal ekspor aja guys. Untuk konfigurasi yang lain biasanya aku biarin untuk smoothness, biasanya itu aku set antara rentang 10 sampai 20% ya. Biasanya aku rata-rata di 10 atau 15%. Sisanya itu aku nggak otak-atik ya. Biasanya kalau aku otak-atik, kalau misalkan aku mau ngecilin atau ngezoom in ya, biasanya aku set di FOV nya guys. Nah, ini FOV nya biasanya aku mainin guys. Kalau misalkan propnya misalkan masih kelihatan, itu biasanya aku mainin FOV nya biar layarnya ini lebih bersih ya. Ini FOV nya defaultnya itu 1 ya. Nah, kalian tinggal lakukan ekspor aja guys di sini. Nah, ini nanti dia akan mulai start untuk melakukan rendering ya. Oke, kita langsung cek aja ya hasilnya. Yang pertama kita akan tes hasil yang menggunakan Rocksteady ya. Jadi kalau kalian perhatikan untuk video yang di atas itu adalah video dari footage the VR goggles, sedangkan yang bawah itu udah menggunakan stabilize menggunakan Rocksteady ya. Ini direkam menggunakan 4K 60 fps dengan aspek rasio 16:9 dan nggak ada color grading. Nah, kalau kalian perhatikan ya, untuk aspek rasio 16:9 ketika hasil yang dihasilkan dari Rocksteady, kalian lihat cropnya itu lumayan signifikan ya. Walaupun udah menggunakan wide angle lens, tapi kalau menurutku sepertinya cropnya ini terlalu berlebihan, terutama untuk di bagian atas sama bawah. Jadi kelihatan sangat sempit dan kelihatan narrow banget. Karenanya aku jarang banget menggunakan aspek rasio 16:9 ya. Di samping karena FOV nya terutama di bagian atas bawah itu di crop, yang bikin pilot itu agak kebingungan kalau misalkan mau manuver. Hasil stabilize nya juga kurang oke ya menurutku. Nah, selanjutnya untuk footage Rocksteady menggunakan aspek rasio 4:3 ya. Masih sama menggunakan 4K 60 fps ya. Cuman nih di bagian kiri itu adalah footage dari DVR goggles, sementara yang bagian kanan itu DVR dari air unitnya. Nah, kalau dilihat di sini memang agak mendingan dibandingkan yang aspek rasio 16:9. Untuk cropping image-nya itu masih kerasa banget. Aku nggak tahu, mungkin ini Rocksteady-nya jadi agak ngaco ya, karena lensanya kan diganti menggunakan Flywoo
wide angle. Jadi mungkin ketika mau nge-stabilize itu mungkin kurang cocok ya dengan lens profilnya, nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian pakai aspek ratio 4:3 itu hasilnya di Rocksteady juga sama guys, 4:3. Beda ya dengan Gyroflow, kalau misalkan kalian 4:3, kalau di stabilize dia akan berubah jadi aspek ratio 16:9. Dan ini juga menjawab kalau misalkan ada pertanyaan apakah Rocksteady-nya itu jalan ketika kita ganti lensnya. Ya sebenarnya sih tetap jalan ya, cuman mungkin kurang optimal karena lensanya itu udah diganti, jadi hasilnya masih ada distorsi lah karena memang lens presetnya itu udah nggak cocok lagi. Tapi keunggulannya kalau kalian menggunakan Rocksteady itu hasil videonya itu langsung jadi guys, jadi nggak perlu diolah lagi ya. Jadi kalian tinggal ambil aja di DVR yang ada di R-Unit, itu kalian bisa langsung posting ke sosial media atau ke media lain. Dan kalau misalkan kalian tetap mau menggunakan Rocksteady, pastikan untuk aspek rasionya itu menggunakan 4:3 ya, karena hasil stabilisasinya itu jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan aspek rasio 16:9. Nah, sekarang kita akan coba cek hasil menggunakan post processing menggunakan aplikasi Gyroflow ya. Dan untuk menggunakan Gyroflow, pastikan stabilisasi yang ada di kamera DJI overlay itu kalian off kan ya. Ini wajib biar hasilnya nanti optimal. Untuk video yang sebelah kiri itu adalah hasil stok DVR R-Unit ya. Ini menggunakan aspek 4:3, sementara yang kanan adalah hasil processing dari Gyroflow. Nah, kalau kalian perhatikan yang sebelah kiri itu ternyata hasil dari DVR R-Unitnya itu masih ada efek vignette. Jadi di ujung-ujungnya itu masih kelihatan sedikit banget ada hitam-hitamnya ya. Padahal kalau aku cek ya di hasil video dari Goggles itu nggak ada guys untuk ujung-ujung hitam seperti yang ada di DVR R-Unit. Nah, terus kalau misalkan kalian menggunakan Gyroflow, kalau misalkan image atau video source-nya itu menggunakan aspek rasio 4:3, di Gyroflow itu akan di-convert guys jadi 16:9. Jadi kelihatan lebih wide, dan untuk croppingnya ini nggak separah kalau misalkan kalian cek menggunakan Rocksteady. Terus enaknya kalau menggunakan Gyroflow itu banyak banget untuk parameter yang bisa kalian setting. Biasanya yang aku setting itu untuk smoothness-nya itu antara 10-20% ya. Biasanya aku set di 15 atau 10% agar gerakan dari drone-nya itu masih terlihat natural. Nah, gimana menurut kalian guys hasil komparasi antara Rocksteady dengan Gyroflow ya? Nah, di sini aku ada lagi ya untuk footage yang bukan di senja hari tapi di pagi hari ya, menjelang siang. Ini jam 8 pagi. Di sini kalian bisa lihat ya untuk handling cahaya. Untuk custom lens yang dari Flywoo ini juga cukup baik ya. Jadi tajam, nggak ngeblur. Kayaknya lebih oke dibandingkan lensa stok bawaan dari DJI Overlight. Serta enaknya lagi kalau menggunakan adapter Flywoo wide angle lens ini, kalian bisa pasangin ND filter guys. Jadi kalau misalkan ada terbang di terik matahari, itu hasilnya nggak akan pecah ya atau terlalu overexposure. Jadi kalau menurutku hasil dari DJI Overlight di-combine dengan Flywoo wide angle lens set itu hasilnya udah bagus banget sih kalau menurutku. Ini bisa jadi solusi buat kalian yang mungkin budgetnya terbatas ya, nggak sanggup beli DJI Over yang versi Pro. Kalian bisa pertimbangkan kombinasi ini guys, DJI Overlight dengan custom lens dari Flywoo. Nah, bagaimana guys menurut kalian? Mending pakai Rocksteady atau Gyroflow? Oke, paling videonya sampai di sini dulu. Video komparasi antara Rocksteady dengan Gyroflow terhadap DJI Overlight yang menggunakan custom lens dari Flywoo wide angle lens set ya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.